Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Jalul ingin menjelaskan tentang materi tentang jenis-jenis intervensi. Yang pertama, T-Group atau Organization Development adalah suatu peristiwa perencanaan melibatkan seluruh organisasi dan dikelola dari pimpinan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi dalam proses organisasi. Banyak menggunakan ilmu perilaku. Singkatnya, suatu sistem perubahan yang terencana. Rencana, suatu pendekatan jangka panjang untuk meningkatkan performance dan efisiensi organisasi. Keseluruhan organisasi. OD berfokus kepada seluruh organisasi, bukan sebagian daripadanya. Dikelola dari top manager. Untuk keberhasilan OD harus mendapat support dari pimpinan manajemen tertinggi. Mereka yang memiliki model perubahan, bukan sekedar mendukung. Proses OD juga membutuhkan pengorbanan dan harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi. Yang dibenahi OD adalah urusan dasar dari organisasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi, untuk membuat lebih efisien dan kompetitif dengan menyesuaikan sistem organisasi dengan orang-orangnya. Intervensi terencana. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, aktivitas OD disebut sebagai intervensi kepada sistem secara keseluruhan untuk menyasar perubahan permanen pada organisasi. Yang kedua ada coaching. Coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dituju atau dikehendaki. Ciri-ciri coaching. Coach yang melakukan diskusi atau pembahasan. Yang kedua, berhubungan dengan mengajarkan suatu keterampilan atau tugas. Yang ketiga, tindakan bersifat positif atau korektif. Yang keempat, coach yang menunjukkan atau memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana ke depannya. Yang kelima, sasarannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Ujian coaching. Yang pertama, untuk memperbaiki kinerja kelompok secara proaktif. Yang kedua, agar orang lain menjadi terampil dalam hal tertentu. Yang ketiga, membantu orang lain melakukan pekerjaan atau menangani situasi dengan benar dan lebih baik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada coach dan si murid untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik. Yang kelima, membangun pengertian yang lebih baik antara coach dan si murid. Yang keenam, memperbaiki kinerja individual. Kapan harus melakukan coaching? Yang pertama, pada saat muncul suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Yang kedua, ada kesempatan untuk bertindak. Yang ketiga, seseorang datang kepada Anda untuk membahas suatu permasalahan atau situasi. Yang keempat, bawahan Anda harus mempelajari suatu keterampilan baru dalam training. Yang kelima, melihat bawahan Anda melakukan sesuatu dengan tidak benar. Konseling. Konseling adalah suatu kegiatan untuk mengubah perilaku sikap seseorang. Konseling membantu seseorang untuk menyadari perilakunya, sikapnya yang menghambat atau menimbulkan masalah. Ciri-ciri konseling. Yang pertama, biasanya dimulai oleh karyawan. Yang kedua, dilakukan saat ada masalah atau karyawan ingin bantuan dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, permasalahan biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap karyawan atau personal problem. Yang keempat, peran konselor dititik beratkan pada mendengarkan. Yang kelima, konselor tidak memberikan solusi namun membantu karyawan untuk menemukan solusi sendiri. Yang keenam, sasarannya adalah untuk memecahkan masalah dan meringankan beban karyawan. Kapan harus melakukan konseling? Yang pertama, pada saat seseorang memiliki masalah pribadi. Yang kedua, seseorang memiliki masalah dengan perilakunya. Yang ketiga, seseorang memiliki masalah dengan sikapnya. Yang keempat, seseorang mengetahui alternatif solusi tapi ragu mana yang harus dipilih. Intervensi pengembangan kepemimpinan. Program kepemimpinan adalah salah satu bentuk intervensi OD paling populer yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan meningkatkan loyalitas karyawan.
Program intervensi ini digunakan untuk membangun keterampilan kepemimpinan, mensosialisasikan nilai keyakinan organisasi pada manajer dan leader, serta membantu dalam mengelola agenda perubahan strategi. Intervensi pengembangan kepemimpinan dapat dibedakan dengan pengembangan karir. Dalam manajemen dan pengembangan kepemimpinan, fokusnya adalah untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Organisasi percaya bahwa intervensi ini akan diperlukan untuk menerapkan strategi masa depan dan mengelola bisnis. Dalam pengembangan karir, fokusnya adalah membangun keterampilan dan pengetahuan individu untuk membekali ke arah yang mereka suka. Tahapan intervensi pengembangan kepemimpinan. Yang pertama, melakukan penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan biasanya dilakukan dengan menentukan kompetensi, diyakini, dan ciri pemimpin yang efektif dalam organisasi. Jika keterampilan kepemimpinan yang tepat untuk pengetahuan dapat diidentifikasi, program dapat dikembangkan untuk mendidik dan membekali peserta dengan kompetensi tersebut. Yang kedua, mengembangkan tujuan dan desain program. Tujuan hasil intervensi pengembangan yakni menjalankan hasil yang diharapkan dari seorang pemimpin yang kompeten dan bagaimana hasil tersebut bisa dicapai. Yang ketiga, memberikan program. Tahap ini mengimplementasikan program pengembangan, serta ikut dan diundang untuk menghadiri program, menyelesaikan kegiatan termasuk desain pelatihannya, dan kembali ke rutinitas kerja harian mereka. Yang keempat, mengevaluasi. Langkah terakhir adalah menilai pelatihan itu. Apakah tujuan pelatihan itu berhasil? Ada empat kriteria yang umumnya digunakan untuk mengetahui efektivitas pelatihan, yakni reaksi, pembelajaran, perilaku, dan yang terakhir adalah reaksi hasil. Yang biasanya digunakan untuk melihat evaluasi hasil pelatihan adalah melakukan kuesioner untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan selama diberikan pelatihan. Bisa juga melalui wawancara dan observasi untuk melihat apakah keterampilan dan pengetahuan baru yang didapatkan dapat diterapkan untuk pekerjaan mereka. Hasil akhir dilihat untuk menentukan apakah pelatihan itu efektif untuk perbaikan sistem. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.